Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Artika, NIM 2416044, dosen pengampu Bapak IE Permana STMT. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan tentang sistem komputer menurut para ahli dan fungsi komputer. Yang pertama yaitu Robert H. Bisner, alat elektronik untuk menerima input, memproses sesuai program, menyimpan, dan menghasilkan output berupa informasi. William Sawyer, mesin multiguna yang dapat diprogram untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dan yang terakhir, Donald H. Sanders, sistem elektronik yang tepat dan cepat, otomatis menerima, menyimpan, memproses, serta menghasilkan output berdasarkan instruksi program. Selanjutnya, fungsinya. Yang pertama yaitu komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Dan yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Ketujuh, komputer menjadi alat bantu pengendali perang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generasi komputer. Generasi pertama yaitu tahun 1946, tabung vakum. Yang pertama, komputer pertama masih pakai tabung vakum, beratnya sampai 30 ton dan boros listrik. Programnya hanya bisa pakai bahasa mesin, input pakai pita kertas, output printer, dan harganya sangatlah mahal. Yang kedua, generasi kedua, 1959 sampai 1965. Tabung vakum diganti dengan transistor, komputer jadi lebih kecil, tidak terlalu panas, dan lebih handal. Sudah bisa pakai bahasa programnya for, run, dan cobol. Generasi ketiga 1965 sampai 1971. Transistor dikemas dalam IC sehingga komputer makin cepat dan efisien. Untuk pertama kalinya komputer pakai monitor dan keyboard, serta harganya lebih terjangkau sehingga mulai dipakai banyak orang. Keempat, generasi keempat 1971 sampai sekarang. IBM memperkenalkan mikroprosesor, lalu Apple rilis Video Touch. Di generasi ini lahir internet dan istilah PC, komputer semakin personal, bahkan ada laptop. Contohnya Apple 11, IBM 370, hingga Pentium 11. Generasi kelima sekarang AI. Komputer modern sudah memakai kecerdasan bantuan, bisa memahami bahasa manusia, belajar dari lingkungan, dan lebih interaktif. Perkembangannya ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Berikutnya tentang sistem komputer. Yang pertama, hardware, perangkat keras yang dapat dilihat, disentuh. Contohnya monitor, CPU, RAM, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua, software. Perangkat lunak yaitu sistem operasi, aplikasi, driver, dan lain-lain. Yang ketiga, brainware, manusia atau pengguna yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya, struktur dan fungsi komputer. Input device, alat masukan, output device, alat keluaran. I per output, CPU, Central Processing Unit, Control Unit, CU, dan lain-lain. Bagian-bagian dari komputer yaitu casing komputer, power supply, mainboard atau motherboard, CPU atau prosesor, chipset, ROM, RAM, video card, sound card, hard disk, optical drive, keyboard and mouse, monitor. Terakhir, penjelasan tentang perangkat lunak dan fungsinya. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja bersama-sama sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware, sebagai pengidentifikasi program. Itulah penjelasan saya tentang sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.